Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas berita baru tentang Attack on Titan pada bulan 10 2023 ini. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. So, pada 3 minggu yang lalu, admin sudah bahas bahwa akan ada project baru dari Attack on Titan yang berjudul Shingeki Fly. Dan hari ini tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2023 kemarin, proyek itu sudah terungkap. Berdasarkan informasi yang ada, jika kita translatekan, maka artinya adalah rilis baru. Manga 18 halaman baru yang digambar oleh Hajime Isayama berjudul Attack on Titan volume 35. Halaman final bab 57 baru digambar ulang dengan indah. Ilustrasi buku seni penuh warna 200 halaman oleh Isayama. Semua termasuk dalam buku baru Attack on Titan Fly, rilis 30 April 2024. Ya, berdasarkan hal ini, maka inilah yang dimaksud sebagai project Shingeki Fly, yang ternyata adalah edisi volume 35. Ya, kita tahu bahwa volume 34 merupakan vol terakhir Attack on Titan setelah tamat. Namun ternyata ada lagi kelanjutannya, yaitu vol 35 dengan tambahan 18 halaman. Oke, mari kita rangkum penjelasannya. Jadi chapter 139 atau chapter terakhir Attack on Titan itu berjumlah 57 halaman. Jadi 57 halaman ini akan digambar ulang oleh Isayama Sensei alias mempercantiklah artnya. Kemudian ditambahkan lagi nih 200 halaman sebagai artbook khusus dengan full color atau penuh warna. Wah, ini sih nilai jual mahalnya. Soalnya jual buku yang berwarna itu sangat langka loh guys. Jadi dengan ini maka 18 tambah 57 tambah 200 sama dengan 275 halaman yang akan kalian dapatkan ketika membeli buku itu nanti, yang segera rilis pada tahun depan ya, bulan 4 atau April. Mungkin ini adalah hasil dari permintaan kalian para fans juga. Karena kalau kita kembali pada 5 bulan lalu atau lebih tepatnya 8 bulan lalu dari interview Isayama Sensei di Prancis, mungkin ini adalah janjinya untuk menggambar 15 halaman yang diminta. Walaupun sebenarnya Isayama Sensei nggak janji sih, tapi nggak enak juga kan sudah ditanya begitu dan kesannya mengecewakan penggemar. Jadi menurut admin Isayama Sensei bagus sih, mau menggambar kelanjutannya lagi. Bahkan dikasih bonus loh, dari yang diminta 15 halaman jadi 18 halaman. Dan kira-kira dari 18 halaman ini kalian mengharapkan ceritanya bagaimana guys? Apakah kisah Eren di belakang layar? Mungkin sama Mikasa gitu sebelum rambling? Atau lanjutan dari anak yang menemukan pohon makhluk itu lagi? Atau kisah Armin dan aliansi dalam mendamaikan dunia? Kira-kira yang mana dan bagaimana menurut kalian? Oke, sekarang kita bahas info lainnya ya. Upcoming Attack on Titan konten atau acara yang akan datang dari Attack on Titan sebelum tamat, yaitu 27 September Under the Tree Full Version atau The Rambling Orchestra Version, 4 Oktober Shingeki Fly Announcement atau pengumuman, 13 Oktober NYCC Attack on Titan Dub Panel, 4 November final episode dirilis, 4 November Attack on Titan X100 Camp bersama Eren Mikasa Armin pengisi suara akan live bersama. 5 November Attack on Titan Worldwide After Party Online. 7 November Attack on Titan X100 Camp Full Coverage Version. 18 November Hajime Isayama bersama Yuki Kaji Special Talk Show. Selanjutnya ada yang jualan anting yang disebut anting Ackerman yang merupakan kolaborasi dari Maila Classic. Next, art dari Arifumi Imai yang menggambar Return to Shiganshina. Next, info buat kalian yang ada di Amerika. New York Comic Con 2023 akan ada panel dub Attack on Titan yang menampilkan pemeran utama merayakan 10 tahun anime Attack on Titan, tanggal Jumat 13 Oktober 2023. Waktu 13.30 sampai 14.30. Next, new Attack on Titan ilustrasi dari siapa nih? Next, Attack on Titan ilustrasi. Next, Studio Kusanagi membagikan background art from Attack on Titan The Final Session. Next, sama juga, namun kali ini lokasinya adalah kereta Marley yang membawa mereka ke benteng Marley. Next, beberapa art untuk game Brave Order. Ada Levi Ackerman, Annie Leonhardt, dan Seike Yeager.
Untuk versi chibi-nya juga ada, yaitu Eren, Mikasa, Armin, Reiner, Ymir, dan Erwin. Oke, terakhir adalah rilis baru, video musik anime Under the Tree baru oleh SIM. Dirilis hari ini bersamaan dengan album baru mereka, Playdead. Mari kita bahas lirik yang barunya ya, karena lirik versi TV-nya udah admin bahas pada 6 bulan yang lalu. Oke, langsung saja. Seperti biasa, ini adalah lagu dari POV Mikasa atau dari sudut pandang Mikasa. Jadi jika kita terjemahkan secara langsung, maka inilah arti dari baris paragraf pertama. Kenapa kamu menangis? Untuk apa kamu mati? Impianmu apakah memuaskan atau menakutkan? Sakitnya mengganggu di kepalaku, hal-hal yang tidak terucapkan. Maaf, kami harus mengandalkan padamu terlalu banyak untuk bebas. Ya, dari sini sepertinya Mikasa sudah sadar kali kalau sakit kepalanya itu ada hubungannya dengan kebebasan Eren. Lalu ia juga berpikir dirinya dan teman-temannya terlalu mengandalkan Eren hingga Eren terlalu bebas atau kebebasannya hingga tak lagi bisa diajak komunikasi. Lanjut ke paragraf kedua. Kenapa, oh kenapa, kenapa, oh kenapa? Apakah kamu tidak ingin tinggal bersamaku? Kenapa, oh kenapa, kenapa, oh kenapa? Apakah kamu menyerah padaku? Ini adalah ungkapan hati Mikasa pada Eren. Mungkin ia mempertanyakan kenapa sih Eren malah menjauh darinya. Next, aku di sini, jadi kita tidak perlu bicara. Diulangi sebanyak 3 kali. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa tidak perlu bicara. Membakar, kau bebas. Nah, yang ini sepertinya adalah kalimat balasan dari Eren itu sendiri. Jadi ini bukanlah kalimat Mikasa sama sekali ya. Berdasarkan dari musik video versi animenya juga, ini adalah scene ketika Eren dan Ymir kecil memanggil teman-temannya di dunia Path dan Eren memberitahu bahwa tidak ada yang perlu dibicarakan. Kalian semua bebas atau you are free. Lanjut, ini sudah cukup, kami akan memikirkan sisanya. Biarkan aku memikul dosa-dosamu bersama-sama denganmu. Orang tidak akan menyebutnya cinta dan kita tidak akan diberkati. Biarkan aku memikul dosa-dosamu bersama-sama untukmu. Jika aku kehilangan semuanya. Ya, kembali ke isi hati Mikasa, sepertinya Mikasa sudah tak peduli dan hanya ingin bersama Eren dan mau menanggung dosa bersamanya. Ia tak mau Eren menanggungnya sendirian. Ya, walaupun kita tahu pada endingnya Eren lah yang harus menanggung semua dosanya ini akibat ramblingnya yang ia lakukan seorang diri. Dan terakhir adalah aku akan menunggumu. Biarkan aku memelukmu di bawah pohon. Di bawah pohon, aku akan melindungi, membakar. Ya, ini adalah kalimat yang sama seperti sebelumnya sebagai endingnya, bahwa Mikasa tetap menunggu kepulangan Eren persis pada ending di manganya juga. Dan selesai. Ya, begitulah beberapa info untuk hari ini ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.